Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kembali lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid. Maksudnya adalah apa penjelasan dari tauhid? Apa makna tauhid sebenarnya? Dan apa makna dari syahadat la ilaha illallah? Ya, ini wajib untuk kita pelajari supaya kita tidak merasa telah mentauhidkan Allah padahal ternyata belum, gitu ya. Jadi kita harus mengetahui apa hakikat dari tauhid, apa makna dari tauhid. Wa qalillahi ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka alladzina yad'un, mereka orang-orang yang menyeru, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu mencari wasilah kepada Rabb mereka. Wasilah maksudnya adalah amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang orang-orang soleh. Mereka menyeru Allah, mereka mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab. Siapakah dari mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yakni mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menggabungkan dua hal tersebut, berharap dan takut. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau menjelaskan munasabatul bab li kitabit tauhid. Kaitan bab ini dengan kitabut tauhid, lamma dzakarul musannif rahimahullah fil abwabis sabiqah at-tauhida wa fadailahu wa da'wata ilaihi wal khaufa min diddihi alladhi huwa syirik. Bayyana rahimahullah fi hadzal bab ma'nahu. Ketika penulis rahimahullah menjelaskan dalam bab-bab sebelumnya tentang tauhid, tentang keutamaannya, tentang menyeru kepada tauhid, dakwah tauhid, dan tentang bahwa kita wajib untuk takut terhadap lawannya yaitu kesyirikan, maka penulis rahimahullah kemudian menjelaskan di bab ini makna dari tauhid. Li'anna ba'dhan nasi yukhti' fi fahmi maknahu, karena sebagian orang itu memiliki kesalahan dalam memahami maknanya. Fa yadhunnu anna maknahu al-iqrar bi tauhidir rububiyyah faqat. Fa yadhunnu anna maknahu al-iqraru bi tauhidir rububiyyah faqat. Maka sebagian orang itu berpikir, ya, mengira bahwa makna dari tauhid itu adalah sekedar mengakui tauhid rububiyah saja, sekedar meyakini tauhid rububiyah saja. Wa hadza laisa huwal muradu bit tauhid. Dan ini bukan makna dari tauhid yang sebenarnya, itu kurang lengkap. Wa innamal muradu bihi ma dallat alaihi an-nusus allati saqal musannif rahimahullah tarafan minha fi hadzal bab. Akan tapi makna yang benar dari tauhid itu adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang penulis rahimahullah sebutkan dalilnya, tarafan minha, yakni awalnya saja gitu ya, maksudnya tidak disebutkan secara lengkap, secara utuh keseluruhan ayat tersebut. Min annahu ifradullahi bil ibadah wal khulus minasyirik, bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadah, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari syirik. Ya, khulus minasyirik. Itu makna dari tauhid yang sebenarnya. Yakni harus mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat.
Jadi sebagian orang itu cuma merasa bahwa tauhid rububiyah saja yang perlu diyakini. Wa atafa syahadata alla ilaha illallah ala tauhid liyubayyana anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Dan penulis di judul bab itu, ya, beliau menghubungkan dengan kata dan. Babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi beliau menggabungkan kedua hal tersebut, syahadat la ilaha illallah dengan tauhid. Karena syahadat la ilaha illallah itu sama saja maknanya dengan tauhid. Ya. Itulah makna dari syahadat la ilaha illallah. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, tidak boleh cuma tauhid rububiyah saja. Baik, jadi di sini kita lihat ayat yang disebutkan oleh penulis, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Yad'un ay yad'unahum min dunillah. Oh, afwan, ana salah terjemahan kan berarti ya. Ini konteksnya ulaikal ladzina yad'un di situ orang-orang yang mereka itu seru, yang mereka itu arahkan ibadah kepada mereka, itu maksudnya ya, afwan. Ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang musyrik itu menyeru kepada mereka. Jadi orang-orang musyrik itu menyeru kepada orang soleh. Orang-orang musyrik menyeru kepada atau beribadah kepada orang-orang soleh, mengkultuskan mereka. Ulaikal ladzina yad'un. Nah, itu yang dimaksud. Jadi fa'il dari yad'un yaitu wawul jamaah di situ. Wawul jamaah di situ maknanya adalah orang-orang musyrik. Ya, mengacu kepada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik menyeru kepada orang soleh, padahal orang solehnya yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, itu makna yang benar dari ayat ini ya. Tadi ana salah terjemahan. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu orang-orang soleh yang diibadahi tersebut justru malah mereka mencari wasilah kepada Allah, mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wasilah di sini bukan perantara. Ya, ini maknanya perantara secara letter, tapi yang dimaksud perantara di sini amal soleh. Yang dimaksud perantara di sini adalah amalan yang mereka lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain. Bukan malaikat, bukan nabi, bukan zat seperti batu begitu ya. Tapi amalan soleh. Nah, jadi yad'un ay yad'unahum min dunillah wa humul malaikah wal anbiya was salihin wa ghairuhum. Nah, jadi yang mereka seru itu, yang diseru oleh orang-orang musyrik, nah ini bisa jadi malaikat, bisa jadi para nabi, bisa jadi orang soleh. Nah, ini maknanya umum ya, sebenarnya maknanya umum. Maknanya umum. Tapi ayat ini banyak digunakan untuk, ya, ini berdalil ketika orang-orang musyrik itu mengkultuskan orang soleh. Nah, para nabi juga masuk dalam ayat ini sebenarnya. Ya, cuma tentunya jelas ya, para nabi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan. Nah, bagaimana dengan orang soleh? Nah, orang soleh bukan malah bikin sendiri-sendiri, ya, tetapi malah justru beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi. Jadi itu mengapa penekanan dari ayat ini adalah kalau malaikat ya jelas, malaikat udah jelas gitu ya. Jadi malaikat sama Nabi udah jelas. Nah, makanya penekanan ayat ini adalah tentang orang soleh. Jadi kita lihat yang dimaksud dengan ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik, fadhamir al-fa'il yad'un raji' ilal kuffar ya. Jadi wawul jamaah di kata yad'un itu maknanya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Sedangkan wawul jamaah di yabtaghun itu kembali kepada ulaik, yaitu orang-orang soleh.
Ya maknanya umum sebenarnya, malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Tapi kalau para nabi dan malaikat kan jelas ya. Jelas mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan orang-orang soleh? Yang beneran soleh, ya maka mereka beribadah juga kepada Allah, tidak mengada-ngada. Taib. Tidak mengada-ngadakan ibadah atau syariat sendiri. Ya batagun ayat lubuna wa dhamir al-fa'il fihi raji'un ilal mad'uwin minal malaikah wa nahwihim. Jadi ya batagun maknanya adalah yatrubun, yaitu mencari atau melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dhamir di situ yang merupakan fa'il kembali kepada al-mad'uin, orang-orang yang diseru, yaitu ulaik di awal ayat. Yaitu berupa malaikat dan yang lainnya, malaikat, para nabi dan orang soleh. Al-wasilah ma yataqarrabu bihi ilallah. Wasilah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini butuh dalil. Untuk membuat klaim bahwa amalan ini atau bahkan sesuatu ini begitu ya, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini butuh dalil. Ini perkara tauqifiyah. Tidak boleh disimpulkan sendiri. Tidak boleh diada-adakan. Membutuhkan hujjah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan supaya kita bisa mendekatkan diri dengan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikreasikan sendiri. Ya, maka setiap penyimpangan itu karena mereka mengkreasikan sendiri tata cara atau sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya kalau ada ajaran-ajaran tertentu yang nabi palsu misalkan ya, mereka bikin-bikin sendiri itu. Ayo pakai baju putih semua, habis itu kita ke hutan, habis itu bertapa di hutan dan seterusnya. Betul tidak? Enggak ada dalilnya itu semua. Jadi yang namanya al-wasilah di sini yaitu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah amalan, bukan orang, ya. Maka amalan tersebut butuh dalil untuk bisa kita sebut dia adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Fa makna tawassala ila Allahi amila amalan yuqarribuhu ilai. Makna dari tawassala ila Allah, mencari perantara kepada Allah, makna yang benar itu adalah melakukan amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Amila amalan yuqarribuhu ilai. Ini penting. Diterjemahkan, dipahami, ditafsirkan sebagai amalan, bukan orang. Nabi sebagai wasilah antara kita dengan Allah misalkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW tersebut, gitu ya. Tapi wasilah di sini banyak orang salah paham. Orang-orang musyrik salah paham. Karena mereka subhat mereka adalah Allata wal Uzza wa Manat adalah wasilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh ini adalah wasilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata wasilah, kata tawassul itu banyak kesalahpahaman yang dimiliki oleh orang-orang yang menyimpang. Makna yang benar dari wasilah atau tawassul atau tawassala ilallah, maknanya adalah melakukan amalan. Amalan itulah yang membuat dia bisa mengantarkan dirinya kepada Allah. Maksudnya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak boleh kemudian dipahami misalkan batu tertentu ini adalah perantara antara kita dengan Allah. Orang soleh tertentu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perantara itu maksudnya adalah amalan. Amalan yang kita lakukan. Baik amalan hati, amalan lisan atau amalan anggota tubuh. Ya. Jadi ini kita lihat perbedaan memaknai, ya, beda makna, beda tafsir itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Wa yarjuna rahmatahu ay la yarjuna ahadan siwah. Ya, lanjutan dari ayat tersebut, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Yaitu wa yarjuna rahmatahu maknanya adalah mengharapkan rahmat Allah. Ini tidak mengharapkan rahmat yang lain. Tidak mengharapkan dari selain Allah.
Karena rahmah yang hakiki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari orang lain bisa ngasih rahmah, enggak bisa kita, yang bisa diterjemahkan kasih sayang sebenarnya ya. Kebaikan dari orang lain gitu ya. Tapi yang namanya rahmah secara mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Kebaikan dari orang lain itu dia bisa memberikan kebaikan itu karena dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya dari Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Jadi itu makna dari wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, ay la yakhafuna ahadan siwa. Mereka tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ini juga bantahan kepada orang-orang sufi ya, yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu takut neraka, maka dia tidak ikhlas. Kalau orang itu takut neraka, takut azab Allah, berarti dia belum ikhlas. Yang namanya ikhlas itu adalah takutnya hanya kepada Allah, bukan takut kepada azab Allah. Itu kata mereka. Makanya kemudian ada perkataan, jika surga dan neraka nggak pernah ada, begitu ya, apakah kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini perkataan yang tidak boleh diucapkan. Nah, ini termasuk kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan. Kenapa? Karena tidak boleh mengandai-andai dalam sesuatu yang itu Allah sudah berkehendak demikian. Allah sudah berkehendak menciptakan surga dan neraka. Nggak boleh diandai-andaikan. Seandainya surga dan neraka nggak pernah ada, antum masih mau beribadah nggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Seandainya Allah nggak mengutus para nabi, nggak boleh seperti itu. Betul tidak? Berandai-andai dalam sesuatu yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maka di sini kita katakan bahwa mereka itu definisi ikhlasnya tidak sesuai dengan dalil. Di ayat ini jelas disebutkan wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah. Apa yang dimaksud rahmah? Ya, rahmah di dunia dan rahmah di akhirat. Rahmah di akhirat adalah surga. Salah satunya, banyak rahmat Allah di akhirat. Diberikan naungan kepada orang-orang di padang mahsyar. Orang-orang diberikan kemudahan untuk minum dari telaga Nabi Muhammad SAW misalkan. Tidak semua orang tentunya. Kemudian banyak sekali ya, dimudahkan untuk menyeberangi sirat, jembatan yang tipis sekali dan tajam sekali. Maka di situ itu rahmah juga. Dan rahmah setelahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dipuji oleh Allah di sini kan, orang-orang yang mencari sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka itu sifatnya apa? Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah, dan wa yakhafuna azabah. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam konteks dipuji. Kalau ini tercela maka pasti dicela. Betul tidak? Itu aja, satu ayat ini aja dalil kepada mereka. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berharap surga dan berharap untuk dijauhkan dari neraka. Kalau itu ternyata nggak ikhlas, gimana? Kenapa diajarkan di Al-Quran? Betul tidak? Nah, sehingga ini bantahan kepada orang-orang sufi yang meyakini bahwa definisi ikhlas itu adalah kita nggak boleh memperhatikan surga dan neraka. Fokus hanya kepada Allah, kata mereka. Ini adalah kesalahan, bahkan penyimpangan, karena tidak sesuai dengan dalil. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini, anna Allah Subhanahu wa ta'ala yukhbiru anna haula'il ladzina yad'uuhum al-musyrikun min dunillahi minal malaika wal anbiya was salihin yubadiruna ila talabil qurbah ila Allah. Makna dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang diseru oleh orang-orang musyrik, diibadahi oleh orang-orang musyrik, yaitu berupa malaikat, berupa para nabi, berupa orang soleh, mereka justru berlomba-lomba untuk mencari sesuatu amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Fayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah.
Maka mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Fa idza kanu kadzalik kanu jumlatan minal abid. Kalau kondisi mereka demikian, maka mereka itu berarti adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka sendiri beribadah kepada Allah. Fa kaifa yud'auna ma'allahi ta'ala. Lalu mengapa kemudian mereka diibadahi? Mereka sendiri beribadah kepada Allah. Ali beribadah kepada Allah. Kenapa malah diibadahi oleh orang-orang Syiah? Al-Hasan wal Husain beribadah kepada Allah. Mengapa malah diibadahi oleh orang-orang Syiah? Gitu ya. Orang-orang soleh beribadah kepada Allah. Tapi mengapa malah diibadahi oleh orang-orang yang menyimpang tadi? Wa hum masyghuluna bi anfusihim yad'una Allah wa tawassaluna ilaihi bi ibadati. Mengapa mereka diseru ya diibadahi padahal mereka sibuk untuk menyeru Allah dan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara melakukan ibadah. Nah, ini kalimat ini penting. Ya tawassaluna ila Allah wa yatawassaluna ilaihi bi ibadatihi. Itu cara ya tawassalun. Yaitu cara untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan ibadah. Nah, ini penting. Bukan dengan zat, maksudnya bukan dengan orang tertentu atau dengan batu tertentu atau dengan tempat tertentu. Tapi dengan amalan ibadah. Baik amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Baik. Jadi ini syubhat inti dari orang-orang kafir Quraisy. Dan itulah yang kemudian disebutkan, makanya di sini ayat pertama di bab ini. Ya. Nah, munasabatul ayah lil bab annaha tadullu ala anna ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah huwa tarku ma alaihi al musyrikun min da'watis salihin wal istishfa' bihim ila Allah fi kashfid durri aw tahwilihi. Lianna dzalika huwa syirkul akbar. Bahwa makna dari ayat ini dia menjelaskan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Berupa apa? Berupa menyeru kepada orang-orang soleh, berdoa kepada orang-orang soleh, atau menjadikan mereka sebagai perantara, ulistishfa' bihim. Ya, meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut adalah nanti yang akan memberikan syafaat untuk mereka, perantara antara mereka dengan Allah. Yaitu fi kashfid dur au tahwilihi, untuk mengangkat kemadharatan yang terjadi atau ya mengarahkannya kepada yang lain. Ini maksudnya adalah menyimpangkannya gitu ya. Antara mengangkat atau dialihkan, enggak jadi tertimpa madarat tersebut. Lianna dzalika huwa syirkul akbar. Yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini itu adalah syirik akbar. Makanya kita wajib untuk menghindarinya. Menjadikan seseorang sebagai perantara, yakni meyakini bahwa ini perantara antara. Nah, ini yang sekali lagi ya Anda sebutkan, ini banyak kemungkinan makna. Ada makna yang benar, ada makna yang salah. Para ulama menjelaskan, Nabi Muhammad SAW adalah perantara antara kita dengan Allah. Maksudnya adalah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Nabi SAW. Dan juga perantara antara Allah dengan kita. Maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada kita. Betul tidak? Itu makna yang benar atau tidak? Makna yang benar, ya kan? Tapi kalau yang dimaksud yakni perantara itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka jangan diikuti. Nah, itu yang mereka terapkan. Mereka menjadikan orang soleh sebagai perantara. Mereka meyakini bahwa ini perantara antara mereka dengan Allah. Maksudnya adalah yakni kita arahkan sebagian bentuk amalan kepada orang ini, nanti orang ini yang akan menjadi perantara antara kita dengan Allah. Makanya menyembelih di depan Al-Lata adalah orang soleh di zaman Quraisy dulu begitu ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bahkan sebelum beliau lahir. Jadi Al-Lat itu maknanya adalah orang yang membuat adonan. Nah, ada orang soleh di Makkah yang setiap jamaah haji datang,
Beliau bikin makanan untuk orang-orang yang datang tersebut. Jadi ini orang yang dicintai oleh banyak orang gitu ya, karena bagi-bagi makanan. Sehingga dan beliau termasuk orang soleh, orang yang ahli ibadah. Ketika beliau meninggal, kemudian orang-orang menandai tempat beliau itu biasanya sering membagikan makanan, kemudian jadilah itu lama-kelamaan menjadi tempat yang dikeramatkan dan tempat yang sekarang yang dulu disebut Al-Lat gitu. Sekarang alhamdulillah udah enggak ada. Al-Lat. Al-Lat wal Uzza wa Manat. Baik. Jadi Al-Lat itu awalnya orang soleh. Tapi kemudian sama orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu diibadahi gitu ya, dijadikan sebagai perantara, sehingga mereka kemudian menyembelih di situ, bernazar atau tabarruk ya, mengharapkan atau mencari keberkahan di Al-Lata atau Al-Uzza atau Manat. Ya, ini adalah penyimpangan, ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Ma'istafadu minal ayah, yang pertama faedah yang bisa kita ambil dari ayat, ar-raddu 'alal ladzina yad'una al-awliya was-salihin. Bantahan kepada orang-orang yang menyeru kepada para wali dan orang soleh. Fi kashfid durri aw jalbin nafa'. Mereka menyeru kepada orang soleh tersebut agar madarat yang tertimpa kepada mereka itu bisa terangkat, atau mereka ingin mendapatkan kemanfaatan tertentu. Pengen kaya, jadinya pesugihan misalkan gitu ya, ke suatu gunung. Atau ada musibah sehingga kemudian menuju kepada yakni orang soleh untuk kemudian madarat tersebut terangkat. Ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Jadi seharusnya memintanya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Orang-orang yang diseru tersebut mereka enggak bisa memberikan madarat dan mereka enggak bisa memberikan manfaat. Mereka sama aja dengan kita. Sama-sama tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Ini adalah perbuatannya Allah. Yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masuk dari koridor tauhid rububiyah juga sebenarnya. Makanya kalau dikatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, itu sebenarnya enggak semua aspek tauhid rububiyah mereka yakini dan mereka amalkan. Cuma aspek rububiyah yang besar-besar seperti apa? Allah yang menciptakan mereka, itu mereka yakini itu. Allah yang berikan mereka rizki, Allah yang mengatur alam semesta, itu mereka meyakini hal tersebut. Tapi kalau yakni keyakinan bahwa cuma Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat, maka mereka tidak meyakini hal tersebut. Yani mereka meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau madarat. Itu orang-orang yang mereka ibadahi tersebut, atau batu atau tempat keramat yang mereka ibadahi tersebut. Ya makanya kalau kita misalkan ada tempat keramat atau ada suatu perbuatan yang itu masyhur, kalau dilakukan itu nanti kualat atau apa begitu ya di masyarakat misalkan, maka kita nggak boleh yakini. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Ya, naik pesawat habis itu dapat tempat duduk nomor 13 misalkan. Nah, habis itu lebih baik Anda duduk di kursi pramugari aja. Ya. Ya enggak boleh. Jadi itu tidak boleh. Harus minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan bikin proyek habis itu merasa bahwa kalau bikin proyek harus ada tumbalnya misalkan. Tumbalnya apa biasanya? Kepala kerbau. Kok tahuan tuh? Kena jebakan ya. Biasanya begitu. Insyaallah. Diapain? Dikubur. Masya Allah. Iya, itu apa dalilnya? Betul tidak? Tidak ada dalilnya
Dan itu merasa bahwa itu bisa apa tuh? Ya nih keyakinannya apa? Terhindar madorot kalau sudah melakukan itu atau mendapatkan manfaat? Supaya lancar, manfaat berarti ya. Ya dua-duanya dapat manfaat dan terhindar dari madorot gitu ya, supaya nggak gagal gitu mungkin proyeknya apa dan seterusnya. Betul tidak? Tumbal proyek. Itu kesyirikan, syirik akbar. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan madorot? Siapa yang bisa melancarkan proyek tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum nanam kepala kerbau itu, padahal apa hubungannya antara nanam kepala kerbau dengan lancarnya proyek ini? Kan nggak ada kan? Ghaib itu. Kenapa antum malah milih yang ghaib ini daripada kalau antum mengatakan bahwa doa kepada Allah itu ghaib? Kenapa antum malah milih yang ghaib yang ini? Sama-sama ghaib. Betul tidak? Sama-sama ghaib, tapi sangat berbeda antara yakni berdoa kepada Allah itu real nyata. Allah akan menjawab doa tersebut, atau ghaib yang ini tidak ada landasannya sama sekali. Betul? Ya, jadi kalau misalkan melakukan sesuatu yang itu bisa ada logikanya, itu bisa memperlancar proyek tersebut. Mau bikin gedung besar, tapi ini tanahnya terlalu labil. Mari kita lakukan apa tertentu supaya tanahnya stabil dulu misalkan. Itu kan ada logikanya, betul tidak? Iya kan? Kalau seperti itu ya itu bagian dari ikhtiar berarti, tidak masalah. Karena ada hubungan sebab akibatnya. Tapi kalau kemudian itu nanam kepala kerbau, apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Maka ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Ini contohnya. Ada contoh yang lain tidak? Sesuatu yang diyakini bisa memberikan manfaat atau menghindarkan dari madarat, padahal itu gak ada dalilnya sama sekali. Poinnya di sini dalil, baik dalil secara syar'i atau dalil secara kauni, secara logika atau secara eksperimen gitu ya. Ya. Nah, jadi meninggalkan meyakini ini banyak keyakinan yang salah itu disebabkan karena juga sosmed atau internet atau macam-macam gitu ya. Ada hantu namanya vampir misalkan. Habis itu vampirnya loncat-loncat. Habis itu cara menghindarinya adalah kita tahan nafas. Generasinya ketahuan yang ketawa. Ya nggak ketawa dah. Ini nggak tahu dia, betul tidak? Apa maksudnya ini maksudnya? Ini ketahuan generasinya ya. Coba itu Naswan. Dia nggak ketawa itu, betul tidak? Nggak paham. Paham tidak tuh? Nggak paham. Lebih baik bilang nggak paham aja lah ya. Ya dia habis itu tutup nafas, tahan nafas atau macam-macam, kasih kertas kuning gitu. Ya nih nggak ada itu dalilnya sama sekali, betul tidak? Nah ini merusak akidah itu. Baik. Ketahuan bapak-bapak 90-an 80-an ya jadi. Baik. Fakaifa yamlikuna dzalika lighairihim. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Bagaimana mereka kemudian bisa memberikan dan manfaat dan madarat kepada orang lain? Untuk diri mereka sendiri saja, mereka nggak bisa mendatangkan manfaat itu atau menghindarkan madarat itu. Untuk diri mereka saja nggak bisa. Apalagi pada yang lain. Kemudian yang faedah yang kedua, bayanu syiddati khaufil anbiya wassalihin minallahi. Penjelasan bahwa besarnya rasa takut dari para nabi dan orang soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu rajaihim di rahmatihi, dan penjelasan bahwa mereka itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari bagian wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi orang-orang soleh, termasuk para nabi dan orang soleh, termasuk malaikat juga ya, karena tadi umum, malaikat, nabi, dan orang soleh, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebut bahwa
mengharapkan surga dan takut terhadap neraka itu malah disebut gak ikhlas, ini adalah penyimpangan. Kemudian wa qaulihi wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa allazi fatarani. Ya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara', sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'budun, dari apa-apa yang kalian ibadahi, illa allazi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Fatara maknanya khalaqa. Bara'um mimma ta'budun ay bari'un min jami'i ma'budatikum. Maknanya adalah berlepas diri dari seluruh sesembahan-sesembahan kalian yang kalian ibadahi. Nah, ini berhala-berhala dan seluruh apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Jadi ini nukilat. Allah menukil perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ucapan kalau dalam konteks nukilan, misalkan di Al-Quran dinukil perkataannya iblis, dinukil perkataannya Fir'aun, ana rabbukumul a'la, begitu ya. Kalau dalam konteks menukil, maka itu bukan kekufuran bagi orang yang mengucapkan. Kita kalau baca ayat itu kan berarti mengucapkan itu, betul tidak? Tapi kan konteksnya menukil, iya kan? Maka tidak masalah. Karena perkataan itu bukan perkataan kita, itu perkataan, bahkan Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran menyebut itu perkataannya iblis, perkataannya Fir'aun. Nah, tapi tentunya kalau yang dinukil adalah perkataan yang hak seperti ini, ya jelas kita harus yakini maknanya, betul tidak? Innani bara'um mimma ta'budun. Kita berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Demikianlah. Inilah makna tauhid. Ini kan lagi dibahas di bab tentang makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kalau di ayat sebelumnya berarti kita simpulkan bahwa yang namanya tauhid itu tidak boleh kita menjadikan sesuatu sebagai perantara antara kita dengan Allah sehingga kita beribadah kepada sesuatu tersebut, gitu ya. Itu yang kita simpulkan dari ayat sebelumnya. Dari ayat yang ini kita ambil pelajaran bahwa kalau seseorang itu mentauhidkan Allah dengan tauhid yang lurus, maka dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Dia harus berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Bukan malah bangga. Liburan ke Jogja misalkan. Kemudian ke Candi, habis itu iya, betul tidak? Foto-foto. Nah, itu nggak boleh itu. Kenapa? Berarti bangga dengan hal tersebut, betul tidak? Padahal itu tempat kesyirikan, tempat berhala, setuju tidak? Iya kan? Nah, ini contohnya. Walaupun kita tidak sampai beribadah kepada hal tersebut, tapi kita membanggakan hal tersebut, betul tidak? Nah, itu nggak boleh. Itu menciderai tauhid. Itu menodai tauhid. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Ya, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Ya, makanya itu kewajiban ulil amri, ya. Kewajiban ulil amri untuk membersihkan negerinya dari yakni syiar-syiar kekufuran dan kesyirikan. Innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas dari apa-apa yang kalian ibadahi, illa allazi fatarani. Ay khalaqani wa huwa Allahu fa huwa ma'budi wahdah. Kecuali zat yang menciptakanku, yaitu Allah, maka dia adalah zat yang satu-satunya aku ibadahi. Fa huwa ma'budi wahdah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di sini berlepas diri dari selain Allah, ya. Tetapi kemudian
kecuali zat yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, ini isyarat bahwa selain Allah enggak bisa menciptakan. Ya kan? Selain Allah enggak bisa menciptakan. Buat apa kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah tersebut? Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna umum dari ayat ini adalah annahu yukhbiru subhanahu an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi. Bahwa Allah mengabarkan tentang hambanya, rasulnya dan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuh, bahwa Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari segala apa-apa yang diibadahi oleh ayahnya dan kaumnya. Walam yastathni illa alladhi khalaqahu wa huwa Allah, dan beliau tidak membuat pengecualian apapun kecuali zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'buduhu wahdahu la syarikalah, maka Nabi Ibrahim itu beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Ini makna tauhid. Ya, ini makna tauhid. Jadi kalau di saat yang sama beribadah kepada Allah, di saat yang sama juga dia mengarahkan sebagian bentuk ibadah kepada wali atau orang soleh, menuju ke kuburan wali misalkan. Kemudian tabarruk di situ, ngusap nisannya atau nazar di situ, atau malah mengucapkan hajatnya di situ. Ini berdoa, berarti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya, ini syirik akbar. Ya, kalau berdoanya tetap kepada Allah tapi dia meyakini doanya harus di tempat itu, ini bid'ah ini. Ya, bid'ah yang besar. Ya, jadi tidak boleh kemudian mengarahkan ibadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa itu merupakan bentuk ibadah. Itu dia. Ziarah ke makam wali, kemudian yani menyengaja ziarah kubur, menyengaja safar untuk ziarah kubur, itu tidak boleh. Walaupun itu kuburan keluarga kita sendiri. Ya, ayah sendiri atau ibu sendiri misalkan, orang tua sendiri. Itu tidak boleh menyengaja safar untuk ziarah kubur. Tidak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak boleh. Ya. Jadi luruskan niatnya. Niat umroh itu adalah untuk melakukan ibadah umroh. Jangan disertai niat ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Nah, tidak boleh menyengaja safar ke masjid saja. Itu enggak boleh menyengaja safar kecuali masjid yang 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi nggak boleh antum menyengaja safar dari Jakarta ke Bandung untuk ke Al-Jabbar gitu misalkan ya. Ini nggak boleh itu. Udah gitu waktu azan masih piknik, masih ajib ya, ini betul tidak? Itu sudah azan. Yang jamaah itu sepi. Yang rame di luar masih makan-makan, betul tidak? Itu gimana coba? Ya, ini benar-benar itu mau wisata berarti bukan? Hah? Tayyib. Udah gitu kena pungli lagi. Tayyib. Jadi ya rugi berkali-kali ya, rugi dunia sama rugi akhirat, itu berbahaya. Tayyib. Ya, balik lagi. Jadi yang namanya beribadah itu harus hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari tauhid. Harus berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Ya. Orang keluar negeri misalkan, kemudian jalan-jalan ke tempat yang itu merupakan syiar kekufuran atau syiar kesyirikan misalkan. Kemudian berbangga-bangga di situ. Ya, maka itu tidak boleh.
Taib. Sampai mana kita tadi? Munasabatul ayah belum ya? Sudah. Munasabatul ayah lil bab. Kaitan ayat ini dengan bab ini. Annaha dallat ala anna ma'na tauhid wa syahadati alla ilaha illallah huwal bara'ah minasyirki wa ifradullahi bil ibadah. Ayat ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan mengisahkan Allah dengan ibadah. Fa inna la ilaha illallah tashtamilu ala nafi alladhi abra anhul khalil biqaulihi innani bara'. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu mencakup an-nafyu, penafian, pengingkaran yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perkataan beliau innani bara'. Sesungguhnya aku berlepas diri. Ini berarti menafikan, mengingkari. Wal itsbat alladzi abra anhu biqaulihi illa allazi fatarani. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah itu mencakup penetapan yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim dengan redaksi kecuali zat yang menciptakanku. Jadi la ilaha illallah memiliki dua rukun, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu adalah pengingkaran, penafian, dan al-itsbat penetapan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Nah itu berarti penafian, pengingkaran. Kemudian bagian terakhir illallah, kecuali Allah, itu penetapan. Maka itu juga yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ini penafian, ini pengingkaran. Illallazi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Ini adalah penetapan. Jadi baru lengkap kalau ada an-nafi wal isbat tersebut. Penafian dan penetapan tersebut. Kalau cuma ada penetapan saja, maka ini belum lengkap. Belum benar tauhidnya. Beribadah kepada Allah tapi ridha dengan syiar-syiar kekufuran. Ini enggak benar tauhidnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi malah melakukan sebagian praktek kesyirikan, misalnya mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Ini juga enggak benar. Ya. Ma istafadu minal ayah, faedah yang didapat dari ayat ini adalah yang pertama, anna makna la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadah lahu wal bara'ah min ibadati kulli ma siwah. Makna dari la ilaha illallah yaitu tauhidullah bi ikhlasil ibadah lahu. Itu mengarahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Wal bara'ah min ibadati kulli ma siwa, dan berlepas diri dari mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Harus ada keduanya. Ya, harus ada keduanya. Di satu sisi beribadah kepada Allah, di sisi yang lain meditasi depan berhala. Gimana? Ya, tidak boleh sama sekali. Itu kesyirikan, syirik akbar. Adapun kemasan-kemasan itu healing atau pengobatan, maka itu tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, itu buhtan, kedustaan yang besar. Yang kedua, izharul bara'ah min dinil musyrikin, yaitu menampakkan al-bara'ah, berlepas diri dari agamanya orang-orang musyrik. Makanya tadi nggak boleh kita foto-foto di depan syiar kesyirikan. Ya. Tidak boleh menjadikan tujuan, kalau wisata boleh aja wisata, betul tidak? Liburan mubah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah setiap weekend itu beliau piknik sama keluarganya. Nah, boleh-boleh aja, betul tidak? Ya nggak tahu pikniknya kemana, mungkin ya bisa jauh, bisa nggak jauh, tapi bisa jauh, bisa dekat. Cuma intinya itu adalah perkara yang mubah. Itu dipraktekkan misalkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mungkin tidak setiap weekend, tapi ya sesekali atau beberapa kali begitu ya. Nah ini tidak boleh kemudian kita niru Syekh Al-Utsaimin cuma itunya aja gitu ya. Kemudian di waktu-waktu yang lain belajar keras, itu nggak ditiru. Yang ditiru cuma weekend, mari kita piknik. Pikniknya aja yang ditiru ya. Tapi kerja kerasnya untuk hafalin Quran, murojaah ilmu, belajar matan dan seterusnya nggak ditiru. Nggak boleh juga ya.
Baik. Jadi wisata boleh-boleh aja, cuma jangan arahkan wisata antum ke tempat-tempat yang merupakan itu objek-objek kesyirikan. Nah ini susahnya kalau conference ke luar negeri gitu ya, kemudian sama organizer bagian wisatanya itu ke tempat-tempat yang itu syiar yang menunjukkan keunikan negara mereka, begitu ya. Dan itu biasanya ada juga yang mencakup itu syiar-syiar kekufuran dan kesyirikan. Ya kita nggak boleh ikut itu, nggak boleh datang. Baik. Yang ketiga, masyru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nas. Disyariatkannya berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun mereka itu adalah orang-orang terdekat kita. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayah beliau. Ya, jadi cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya bisa jadi ya masih ada cinta secara tabii karena itu ayah sendiri, orang tua sendiri begitu ya. Cuma tidak boleh kemudian membenarkan praktiknya, mengiyakan hal tersebut. Ada sebagian orang terkenal murtad, ayahnya sudah mau meninggal, kemudian ayahnya ridho anaknya murtad, nggak boleh itu. Nggak tahu, wallahu alam kebenarannya, ya kita tidak tahu. Ridho karena ridho dengan kemurtadan anaknya, ini nggak boleh sama sekali. Walaupun antum sudah mau meninggal, ya nih takut kepikiran anaknya kepikiran seumur hidup gitu ya, nggak dapat ridho dari. Bagus itu berarti. Harus antum sadar bahwa Anda nggak pernah ridho dengan hal tersebut. Jelas ini? Nauzubillah min dzalik. Itu ada kisahnya lah. Seperti itu kondisinya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini penting sekali. Tidak boleh, ini termasuk pelajaran al-wala' wal bara' ya. Dan itu penting sekali. Kalau al-wala' wal bara' itu sudah terkikis, maka nanti pintu kekufuran dan kesyirikan itu sudah semakin dekat. Kalau al-wala dan al-bara itu terkikis, maka pintu kekufuran dan kesyirikan semakin dekat. Tidak merasa penting untuk mengingkari kesyirikan, kemusyrikan, kesyirikan dan kekufuran. Itu contohnya tadi, ya. Satu sisi beribadah kepada Allah, tapi satu sisi meloloskan film-film yang muatannya ala kulli hal nggak boleh nonton film itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan semuanya pasti ada realitanya sekarang. Pasti ada kemaksiatan kan? Betul tidak? Betul tidak? Nah, ana soroti itu ya karena realitanya di Indonesia ada hal-hal yang ditampilkan di televisi ataupun di internet yang itu merupakan syiar kekufuran. Ini cuma contoh saja yang Anda ingat gitu ya. Dulu ada yang begitu-begitu gitu ya. Mencari kitab suci ke barat misalkan. Padahal kalau Nabi ya nggak usah mencari itu, diberikan wahyu lah. Betul tidak? Ini malah nyari. Habis itu ditemenin 3 siluman. Jadi, ya nih, betul tidak? Udah gitu ada siluman kerbau. Jadi nggak boleh itu. Nggak ada dalam akidah Islam. Betul tidak? Iya. Naswan nggak ngerti ini dia. Jadi nggak paham. Tapi Teja itu paham kayak itu. Ketawa-ketawa. Itu maksud Ana contohkan ini supaya ini ada di sekitar kita gitu loh. Nggak tahu kalau di zaman ini karena nggak pernah mengikuti lagi kan film-film atau apa begitu-gitu ya. Ada nggak di zaman ini sekarang? Perangkap berikutnya betul tidak? Nggak ada yang mau jawab kayak ini. Nggak ada yang berjawab. Nanti Anda tanya kenapa antum kok tahu ini? Jadi ya Anda cuma mencontohkan supaya ini nggak sekedar hanya terkesan kayak teori saja. Ini yang kita bahas ini
Ini banyak sekali contohnya di kehidupan kita sehari-hari, betul tidak? Bukan anak mengendorse itu, bukan. Ini cuma contoh justru untuk memperingatkan dari hal tersebut, betul? Nah, ya. Taib. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Karena permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di ayat berikutnya itu juga itu masalah yang besar juga ya. Tapi mungkin insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.